Baik, selamat pagi, saudara. Pagi, Pak. Ya. Oke, sesuai dengan schedule kita hari ini, kita akan membicarakan mengenai matriks generator. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai kode linear, di mana kode linear itu memudahkan kita untuk bisa memenuhi apa yang menjadi tugas pada teori pengkodean. Ya, di mana dalam permasalahan umum di dalam teori pengkodean itu adalah kalau misalkan diberikan alfabet Q-nya, kemudian diberikan N-nya atau panjang dari code word yang boleh diberikan, kemudian juga menentukan ada diketahui D-nya atau jarak minimal yang diperbolehkan di dalam kode tersebut, ya, yang berarti nanti akan diorientasikan, ya, kode itu nanti akan bisa mentoleransi berapa error begitu, sehingga nanti dikaitkan dengan distance-nya atau jarak minimal. Nah, yang menjadi permasalahan dengan diketahui dengan kalau diketahui N, D, dan Q, lalu berapakah code word maksimal, berapa banyaknya code word maksimal yang bisa dibentuk. Ini. Ya, sehingga kalau sebelum kita mengenal kode linear, ya, maka kita ya itu tadi ya dengan menggunakan algoritma dengan cara-cara seperti pada pembentukan basis ortonormal dengan metode Gram-Schmidt gitu ya. Jadi bikin satu code word, kemudian code word yang kedua ya dibentuk dengan minimal jaraknya D dengan code word yang pertama, kemudian berikutnya lagi ya code word yang ketiga harus disusun berdasarkan dibentuk lagi dengan jarak minimal D ya dengan code word yang kedua dan pertama gitu ya. Kemudian code word yang keempat harus jarak minimal D dengan yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Sampai kita tidak bisa mendapatkan lagi code word yang jarak minimalnya D dengan code word yang sudah ada. Gitu. Nah, tetapi dengan kalau misalkan kita punya kode linear, ya, jadi kalau kita adalah kode linear, maka untuk mendapatkan M itu cukup kita melihat alfabet yang digunakan dengan ini dengan dimensi. Ya, karena apa? Karena kode linear pada prinsipnya adalah sebuah ruang vektor. Kalau ruang vektor, maka dia punya basis. Nah, kalau punya basis, maka berarti dia dimensinya kelihatan ya dari berapa banyaknya vektor yang membentuk basis. Nah, itu menjadi dimensi. Nah, akhirnya M itu dapat dicari dengan key ya. Jadi key dipangkatkan dengan dimensi. Itu sehingga kita bisa mendapatkan berapa M-nya ya. Jadi tidak lagi mengira-ngira ya, tapi sudah ada rumusannya untuk mendapatkan berapakah M yang bisa dibentuk kalau misalkan sebuah kode linear itu dengan suatu alfabet Q, nah itu dengan dimensinya K ya. Oke, nah sekarang kita akan masuki dengan matriks generator ya. Jadi kita nggak perlu lagi menyusun ya, jadi mengenerate. Jadi matriks generator di sini digunakan untuk mengenerate. Jadi kalau dia sudah ketemu basisnya, ya ketemu dimensinya, ketemu basisnya, maka itu bisa kita gunakan untuk menyusun matriks generator ya. Nah, matriks generator itu nantinya akan digunakan untuk mengenerate code word ya yang ada pada kode tersebut, kode linear tersebut. Ya, jadi misalkan ketemu M-nya adalah 8 ya, maka nanti matriks generator tadi akan membentuk ya 8
quote word ya. Kemudian kalau misalkan M-nya ketemu 16 ya, maka ya berarti matrik generator nanti akan bisa mengenerate sampai 16 quote word ini. Nah, sehingga tidak lagi kita mengira-ira mencari-cari. Jadi seperti sebelumnya kalau misalkan kita belum kenal dengan kode linier ya, jadi kode yang pertama, kode yang kedua harus minimal jaraknya sekian, kode yang ketiga minimal jarak dan seterusnya. Nah, ini sekarang nggak usah. Jadi langsung dengan matrik generator yang cara kerjanya dengan menggunakan perkalian matriks. Ya, sebenarnya konstruksi dari quote word ini sudah kita mulai dengan pada pertemuan yang lalu ketika begitu kita sudah mendapatkan basis. Nah, karena yang namanya basis itu kan berarti merentang dia, ya, merentang ruang vektornya. Sehingga dengan demikian kita membuat semua kemungkinan kombinasi linear dari vektor-vektor basis, maka kita sudah bisa membentuk quote word-nya ini, ya. Jadi itu sehingga hari ini kita memformalisasikan, ya. Jadi kalau sebelumnya itu kita mencoba semua, ya, jadi mencoba semua kemungkinan kombinasi linear dari vektor-vektor basis, ya, sehingga kita bisa kita bisa membentuk ya semua quote word yang ada dengan kombinasi linear tadi, dengan kemungkinan kombinasi linear tadi. Nah sekarang itu kita formalkan ya. Jadi vektor-vektor basis tadi kita gunakan untuk membentuk matrik generator. Kemudian sementara quote word-nya dalam kode tersebut itu akan bisa kita bangkitkan dengan cara ini perkalian dengan matriks generator. Jadi perkalian dari matriks pesan ya. Jadi perkalian dari vektor pesan dengan matriks generator akan menghasilkan quote word itu. Oke. Coba kita lihat ini. Nah, secara umum ya, jadi sehingga dengan kelebihan, dengan manfaat dari kode linear, maka kode linear itu dalam prakteknya itu digunakan secara luas ya, karena prosedurnya sederhana ya. Jadi prosedurnya sederhananya dalam encoding yang difasilitasi oleh kelinearnya tadi. Jadi dia kode linear itu berarti ya semua kalau misalkan biner ya setiap penjumlahan dari dua quote word yang ada di dalam kode itu tetap berada di dalam kode itu sendiri. Atau kalau misalkan secara umum maka kombinasi linear dari quote word yang ada di dalam kode itu akan membentuk quote word yang tetap berada di situ sehingga tertutup terhadap kombinasi linear ini. Sehingga dengan demikian di dalam kita kalau kita sudah punya kode linear maka kita cukup ini cukup melihat ya menghitung kemungkinan semua kemungkinan dari kombinasi linear dari quote word yang ada di dalam kode tersebut. Khususnya di sini kalau kita nanti sudah menemukan basisnya maka kita akan menghitung itu ya menghitung quote word-nya dengan kombinasi linear dari basis tadi. Yang kemudian kalau kita sudah bentuk matriks generator maka cukup dengan perkalian matriks saja. Nah, ini matriks generator. Jadi kalau G itu adalah kode linear dengan parameternya adalah NK, ya. Jadi di mana N itu adalah panjang quote word, kemudian K itu adalah dimensinya, ya. Jadi K adalah dimensi dari G tadi, dari C, ya. Jadi dari kode C ini. Maka matriks generatornya itu adalah matriks yang berukuran K kali N. Nah, ini mudah kan? Jadi kalau misalkan C itu adalah sebuah kode dengan parameternya adalah NK, ya. Jadi di mana N adalah panjang quote word, kemudian K adalah dimensi, maka generatornya nanti adalah berupa matriks yang berukuran K kali N. Gitu. Yang nantinya akan memetakan ini memetakan pesan-pesan ya dalam dimensi K tadi ya, dari pesan dengan ukuran panjang K tadi menjadi quote word dengan panjangnya N. Nah, maka matriks generator tadi akan menyediakan sebuah cara untuk mendeskripsikan semua quote word dalam C dan mengkodekan pesan. Jadi kalau ya dengan menggunakan matriks generator berarti kita juga sekaligus juga sambil menentukan ya. Jadi kalau misalnya pesan ini nanti
code word-nya apa. Jadi pesan ini code word-nya apa. Seperti itu. Ya, berbeda kalau misalkan kita mengkonstruksi code word tadi itu dengan tadi yang pertemuan yang lalu kita sudah lakukan ya, dengan menggunakan kombinasi linear dari semua basisnya, gitu ya, semua vektor basis. Jadi kalau seperti itu kita dalam kombinasi linear tadi dengan berbagai kemungkinan tadi, lalu kita menghasilkan code word. Ya, jadi code word yang ada dalam C ini. Tapi dengan matrik generator, ya, kita nanti tidak hanya menghasilkan code word saja, ya, tetapi juga sekaligus menentukan, ya. Jadi artinya kalau misalkan kita punya pesan ini, nanti kodenya itu code word yang mana, begitu, ya. Jadi sebuah pesan, lalu code word yang mana itu nanti dengan menggunakan perkalian matrik itu. Ini dengan perkalian misalkan M itu adalah pesan, ya, jadi M message pesan yang dikalikan dengan G, ya, matrik generator, ya, maka sebuah matrik generator memetakan string M yang dengan panjang, jadi tadi string M tadi dengan panjangnya K, karena matrik generator tadi adalah matrik yang berukuran K kali N, maka pesannya panjangnya K, ya, dipetakan oleh matrik tersebut ke dalam code word dengan panjangnya N, ya. Jadi sekaligus kita melakukan pemetaan di sini, ya. Jadi pesannya apa, kodenya apa, begitu, ya. Sekaligus juga kita mengkonstruksi ini apa code word-nya. Nah, sehingga fungsi, ya, jadi M kepada MG itu memetakan ini ruang vektor, ya, dengan apa VK key, ya, jadi di mana K-nya itu adalah panjang, ya, jadi panjang pesan, ya, jadi panjang pesannya kepada subruang yang berdimensi kepada subruang berdimensi K, ya, dari ruang vektor VNQ, ya, dengan apa alfabetnya adalah Q, kemudian panjang code word-nya itu adalah N. Oke, ini fungsinya. Jadi ini apa untuk matriks generator, ya, sehingga semakin mudah kita untuk bisa tidak hanya mengkonstruksi code word, tetapi dengan matriks generator kita bisa juga menetapkan pengkodean dari suatu pesan, ya. Jadi pesannya apa, dikodekan apa. Ya, ini contohnya. Pada kode repetisi dengan panjang 5, ya, di mana 0 di-encode menjadi 0000, ya, jadi diulang sebanyak 5 kali, 1 di-encode menjadi 11111, maka proses ini dapat dilakukan dengan secara otomatis dengan menggunakan sebuah matriks generator G, ya. Nah, untuk suatu pesan M, ya, maka perkalian matriks MG menghasilkan code word yang berkorespondensi. Itu jadi misalkan ini 0 dikalikan G, ya, jadi pesan 0 tadi, ya, jadi dikalikan dengan G itu akan, karena di-encode ke dalam 00000, ya, diulang 5 kali, maka 0 dikalikan G nanti akan 00000, kemudian 1 dikalikan G adalah 11111, ya, sehingga matriks 1 kali 5, ya, jadi G-nya tadi adalah matriks 1 kali 5 bekerja untuk memetakan sebuah pesan dengan panjang 1 kepada sebuah code word dengan panjang 5. Sehingga matriks generator yang diperlukan adalah matriks ini. G, isinya 1, 1, 1, 1, 1. Jadi matriks G ini adalah matriks yang berukuran 1 kali 5 ini. Sehingga dengan matriks generator tadi ini akan membangkitkan ini, ya, ini. Oke, kita lihat. Ya, jadi matrik generatornya, ya, jadi matrik generatornya tadi adalah ini. Matrik ukuran 1 kali 5, ya. Jadi 1, 1, 1, 1, 1. Dan kita lihat, kita ingat pada pertemuan yang lalu juga bahwa code word 11111 ini adalah merupakan basisnya. Jadi isinya hanya 1, berarti
dimensi dari kode repetisi ini adalah 1. Ya, jadi dimensinya 1 sehingga basisnya hanya 1. Oke, sehingga kalau misalkan kita ada dua pesan yang ini karena 1 ya, jadi ini ukurannya adalah 1 kali 5 ya, maka 1 ini menjadi ukuran dari pesan ya, jadi dia adalah ukuran dari pesannya, jadi message-nya, berarti pesannya ini terdiri dari 1 karakter saja. Nah, sementara 5 itu adalah ukuran dari code word-nya ya, jadi ukuran dari code word. Oke, nah ini sehingga pesan biner yang ukurannya 1 ya kemungkinan hanya 2 ya, ini isinya 1 dan 0 ya, jadi sehingga pesan ini adalah ya, kemungkinannya adalah 0 ya, jadi matriks yang isinya 0 dan matriks isinya 1 gitu. Nah ini kalau ini kita kalikan dengan G ya, perkalian matriks biasa, maka ini akan menghasilkan ini 0 0 0 0 0. Nah, kemudian ini kalau kita kalikan dengan matriks G, maka akan menghasilkan 1 1 1 1 1. Nah, seperti ini ya, sehingga generator G ya, jadi generator G ini adalah merupakan sebuah matriks generator ya, sehingga dengan demikian G ini merupakan sebuah generator ya untuk kode ini repetisi ya. Jadi untuk kode repetisi yang isinya adalah ini code word-nya sudah kita buat ya, bahwa kita sudah bisa konstruksi 0 kemudian dengan 1 1 1 1 1 ya, dimana kode ini ya, ini parameternya untuk parameter biasa, maka panjang code word-nya itu adalah 5, kemudian banyaknya code word itu 2, jarak antar code word-nya adalah 5, itu pada alfabet 2 ya, jadi pada Q2 0 dan 1 biner. Nah, ini kita bisa konversikan kepada parameter untuk ini kode linier ya. Jadi kalau parameter untuk kode linier berarti dia panjangnya code word-nya adalah 5 ya, kemudian dimensinya adalah 1 ya, karena basisnya hanya berisi 1 vektor saja, kemudian jaraknya itu 5, kemudian pada 2 ini, jadi basisnya hanya 1 ya. Ya ini 1 ini, jadi yang jadi vektor basisnya ya ini 1 1 1 1 1, hanya 1 basisnya, sehingga dimensinya adalah 1. Oke ya ini, sehingga dengan demikian kita lihat di sini NK ya, sehingga ya ini kalau misalkan dalam bentuk pendek ini parameternya menjadi 51 ya, NK saja, NK1, sehingga dengan demikian matriks generatornya itu ukurannya 1 dikalikan 5. Oke ya, itu yang tadi kita punya di sini. Begitu ya, jadi sehingga ini mudah untuk kita bisa bikin matriks generator ya. Jadi penting pokoknya kita ketahui n-nya berapa, dimensinya berapa, maka kita bisa bikin matriks generator tadi ya. Di mana matriks generator itu disusun oleh vektor-vektor basis ya. Jadi disusun oleh vektor-vektor basis. Begitu. Ya, jadi ini adalah contoh untuk yang kode repetisi ya, yang merupakan kode linier ya, dengan dimensinya adalah 1. Nah, kode linier yang lain adalah ini ya, contoh yang lain, yakni 000 100 001 101. Ini dimensinya 2 ya, karena basisnya isinya adalah 100 001. Oke, kita lihat di sini.
Kita coba 00 ya 100 001 101 oke. Ya, kita kembali ke sini. Ya, tadi kode yang isinya adalah 000, kemudian 100, lalu 001, terus 101. Nah, nih. Nah, kode ini punya parameter ini. Parameternya adalah berarti N-nya itu 3, kemudian banyaknya 4, ya, banyaknya 4, kemudian jarak antar jarak minimalnya itu adalah 1. Ya jelas ini kalau kodenya seperti ini berarti dia tidak bisa mendeteksi satu kesalahan pun, ya, tidak bisa mendeteksi satu kesalahan pun. Itu. Jadi 341, tapi kita gunakan aja ini sebagai bagaimana mengkonstruksi matrik generatornya. 000, 100, 001, 101, ya 341. Nah, ini merupakan, ya ini kalau misalkan biner ya, berarti 2. Nah, kalau kita lihat di sini, ini M-nya adalah 4, kemudian Q-nya itu adalah 2. Kita ingat lagi kalau misalkan ini merupakan sebuah kode linier, maka dalam kode linier itu kita bisa lihat bahwa M itu sama dengan Q dipangkatkan dengan K. Ya, sehingga kalau misalkan M-nya 4, kemudian Q-nya 2, nah lalu berapa K-nya? Maka nah ini kita dengan mudah menetapkan bahwa K itu sama dengan 2, atau dimensi dari kode ini adalah 2. Nah, oke, berarti kalau dimensinya adalah 2, berarti kita bisa membangun matriks generator. Kita bisa memilih basis, ya, jadi matrik basis di sini. Jadi kita bisa memilih vektor-vektor yang menjadi vektor basis, kandidat vektor basis. Jadi artinya kita memilih 2 vektor di antara ini yang bebas linear, ya ini. Jadi bebas linear, ya. Jadi misalkan kita ambil basisnya, berarti isinya 2 vektor saja, ya. Basisnya isinya 2 vektor, misalkan apa? Yang bebas linear. Ya, misalkan 100 dan 001. Kita ambil dari situ. 0001, dan ini pasti ini adalah 2 vektor yang bebas linear, ya. Jadi 2 vektor yang bebas linear. Oke ya. Nah, kita bisa membangun quadword ini berdasarkan kombinasi linear dari ini. Ya, jadi kita bisa membangun quadword ini, quadword dalam C ini dari ini, ya, bebas basis ini. Jadi kita bisa bangun misalkan K1 dikalikan 100 ditambah dengan K2 dikalikan 001. Ya ini, ya, sehingga kalau kemungkinan untuk koefisien kombinasi linear ini adalah 0 atau 1, ya, sehingga kalau misalkan K1-nya 0, kemudian K2-nya 0, maka yang dihasilkan adalah kode 000. Kemudian kalau di sini 1, di sini 0, maka yang dihasilkan adalah quadword 100. So, kalau misalnya 0 ini 1, maka yang dihasilkan adalah quadword berapa ini? 001. Oke, 001. Sementara kalau di sini 1, di sini 1, maka quadwordnya adalah 101. Oke. Ya, ini semua adalah quadword yang ada di dalam C. Ya, ini. Nah, tetapi kita juga bisa membangun matriks generator dari sini yang dibangun dengan ini. Jadi matriks generatornya, oke, kalau tadi dimensinya 2, ya. Jadi kalau dimensinya 2 kan berarti ya ini kita kan bisa susun begini kan. Jadi ini adalah 3, kemudian 2,
kemudian 1, lalu 2. Ya, ini. Jadi ini adalah K-nya. Atau dengan yang secara pendek, ya, dalam bentuk NK, ya, dalam bentuk NK, maka parameternya menjadi 32. Nah, kalau parameter 32, ya maka kita bisa bangun, ya. Oke, sini kita bisa bangun matrik generatornya G, itu matrik ukurannya 2 kali 3. Nah, matrik generator 2 kali 3, ya, yang disusun oleh vektor-vektor basisnya. Yang kita ambil dari sini. Ya, jadi 1, 0, 0, kemudian 0, 0, 1. Oke ya, ini 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ya, ini udah. Jadi sebuah matriks yang ukurannya 2 kali 3. Oke ya, ini. Nah, maka kalau 2 kali 3 berarti matriks ini tadi digunakan untuk memetakan pesan dengan panjang 2 kepada code word dengan panjang 3. Nah, ada berapa banyak pesan yang panjangnya 2, ya, jadi panjangnya 2, pesan biner yang panjangnya 2, ya, ada kemungkinan berapa? Pesan biner, ya, jadi pesan biner yang panjangnya 2. Itu nanti akan dengan menggunakan perkalian matriks akan dikodekan ke dalam code word dengan panjang 3. Ya, ini. Pak, kita rinci lagi. Ya. Jadi pesan biner yang panjangnya 2. Ya. Bisa 00, nah bisa 00, bisa 10, bisa 01, bisa 11. Oke ya, ini. Nah, sehingga kalau 00, ya, itu kita kalikan dengan matriks G, ya, jadi ini kurang lebar ini. Kita oke, jadi misalkan di sini 10, ya, ini vektornya, ya, jadi ini adalah pesannya, kemudian vektor pesan lagi 01, kemudian vektor pesan lagi 11. Oke, nah ini kita kalikan dengan matriks G yang di atas, maka akan didapatkan apa? Ini semua kita kalikan dengan G. Ya, kita kalikan dengan matriks G yang terjadi. Oke. Itu. Nah, kita lihat kalau 00 ini kita kalikan ini, ya, dengan perkalian matriks biasa 0 kali 0, 0 kali 0, 0 kali 0, ya, sehingga code word yang dihasilkan itu adalah 0, 0, 0. Oke, nah sekarang kalau 1, 0, 1, 0, maka code word yang dihasilkan adalah 1 kali 1 tambah 0, 1, 0, 1, 0. Oke, berarti tinggal 1, 0, 0. Oke, kemudian kalau dengan dikalikan dengan 01, ya, 01, maka akan didapatkan ini. 0, 1. 0, 1. Oke ya. 0, 0, 1. Ya, jadi dari 0, kemudian 0, 1. Oke, kemudian kalau 11 dikalikan dengan matriks G. 101. Oke, 101. Jadi sama persis dengan yang ini ya. Jadi sama persis dengan sama persis dengan yang ini ya. Jadi kalau tadi kita membuat seluruh kombinasi linear dari basis ya 100 dan 001. Ya, jadi dicari semua kemungkinan koefisien kombinasi linearnya, ini 0 dan 1 aja. Ya, kalau 00 hasilnya ini 1, 0, 01. Nah, ini sama seperti ini kalau dengan perkalian. Cuma kalau di sini kita bisa melihat juga ini ya, jadi bahwa pesan biner 00 itu akan dikodekan menjadi 000. Pesan biner 10 itu akan dikodekan ke 100, pesan biner 01 itu akan dikodekan ke 001, pesan biner ini ke 101. Dan ini semua ini adalah code word yang ada pada C. Oke. Nah,
Yang namanya basis kan tidak hanya satu ya kemungkinannya, bisa lebih dari satu. Yang penting basis itu memiliki banyak vektor yang sama. Ya. Jadi karena satu ruang vektor itu dimensinya hanya ya satu dimensi saja gitu ya. Jadi kalau sudah ketemu dimensinya 2, ya berarti untuk semua basis yang lain ya berarti terdiri dari 2 vektor saja. Ini jadi kalau lebih dari 2 vektor berarti sudah tidak bebas linier. Oke, nah kita lihat yang lain lagi. Kalau tadi ini kan kita menemukan vektor basisnya adalah 100 dan 001 ya. Ini 100 dan 01. Kita lihat lagi ada enggak yang lain, yang kemungkinan lain membentuk basis ya. Jadi 2 vektor di antara 4 ini yang bebas linier. Oke, kita bisa melihat ini antara 100 dan 101. Oke, ya. Kemungkinan yang lain ya. Jadi basisnya oke, mana tadi? Ya, di halaman baru saja. Ya, jadi kemungkinan lain, apakah nanti juga akan menghasilkan kode yang sama. Kemungkinan lain ya. Misalkan untuk basis oke, untuk basisnya kita ambil 2 vektor yang bebas linier, tadi adalah 100 dan 101. Nah, ini. Oke, ya. Nah, kalau misalkan kita susun kombinasi linearnya, ya K1 dikalikan dengan 100 ditambah dengan K2 dikalikan dengan 101, begitu. Nah, kalau K1-nya itu 0, nah K2-nya 0, ya maka akan didapatkan 0, 0, 0. Ya. Lalu kalau misalkan K1-nya kemungkinan 1 di sini 0, maka akan didapat 100. Oke, 100. Ya, kalau ini 0 ini 1 ya, maka akan didapat 101. Sementara kalau di sini 1 di sini 1, maka akan didapat 001 ya. Ini akan dapat 001. Sudah, ini ya sudah sama persis dengan yang kodenya tadi ya. Jadi 000, 100, 101, 001. Nah, sekali lagi ini karena basisnya isinya 2 ya berarti dimensinya 2 ya berarti sekali lagi kita bisa membangun matriks generatornya yang ukurannya 2x3 ya. Jadi matriks generatornya bisa kita bangun ya. Jadi kita bangun matriks generator 2x3 berdasarkan basisnya ya. Jadi langsung aja basis 1 0 0 kemudian 1 0 1. Oke, nah dari matriks generator ukuran 2x3 ini. Oke. Nah, berarti matriks ini digunakan untuk memetakan pesan dengan panjangnya 2 kepada code word dengan panjangnya 3. Nah, pesan dengan panjangnya 2 tadi sudah kemungkinannya ada 4 tadi ya. Jadi kita bisa bangun misalkan tadi 00 panjang 2, kemudian 10, oke. Kemudian 01 ya, kemudian 11. Ya, ini dikalikan G. Nah, kalian matrik biasa. Nah, ini akan menghasilkan untuk yang pertama dia akan menghasilkan matriks 0 0 0. Oke ya. Untuk yang kedua akan menghasilkan matriks 1 0 0. Oke, 1 0. Kemudian untuk yang ini 001. 001. Ya, berarti masa 01 dikalikan 11. 101. Oke, 101. Oke, kemudian untuk 11. Ini yang atas 1, yang bawah 1. Ini hasilnya adalah 001.
Oke, ya. Akhirnya muncul ini. Jadi artinya dengan matriks generator ini, maka 00 akan dipetakan ke sini, 10 akan dipetakan ke sini, 01 akan dipetakan ke 101, lalu 11 akan dipetakan ke 001. Oke ya. Jadi dengan demikian mudah kita untuk menyusun sebuah matriks generator ya. Jadi matriks generatornya beda, bisa beda karena memang yang digunakan untuk membangun matriks generator itu basisnya juga beda gitu ya. Jadi basisnya beda, tetapi ukurannya tetap sama ya karena dimensinya sama dengan panjang outputnya juga sama ya. Jadi sehingga kita bisa membangun yang ini berdasarkan basis ini kita bangun generator ini 10001 berdasarkan basis yang ini ya 10001 101. Nah, kita bisa bangun. Nah, masih ada lagi kemungkinan dua vektor yang bebas linear dalam kode C tadi, yakni kita bisa ambil kemungkinan basis yang lainnya, nanti bisa dicoba juga ya, basis yang lainnya isinya 2, yakni yang 101 ya, 001 ya. Yang 001 dengan 101. Ini bebas linear. Jadi ya sehingga semua vektor ya, dua vektor yang bebas linear itu akan membentuk ini basis yang akan merentang ya. Jadi kita bisa ambil itu dengan kombinasi linear ya. Kombinasi linear atau juga dengan menyusun untuk generatornya. Sehingga untuk konstruksi code word itu kita bisa memanfaatkan ini perkalian dengan matriks generator atau kita susunin. Jadi bedanya nanti kalau misalkan kita dengan menggunakan ini koefisien kombinasi linear ini ya kita hanya mengkonstruksi aja, jadi mengkonstruksi kemungkinan semua code word. Ya, tetapi kalau misalkan dengan menggunakan generator, maka selain kita mengkonstruksi code word-nya, maka kita juga bisa sekaligus menyusun pemetaannya. Ya, karena matriks generator G23 ini digunakan untuk memetakan atau mengkodekan pesan dengan panjang 2 dengan kepada code word dengan panjang 3. Ya, jadi 00 G ya, jadi sehingga di sini kita memerlukan untuk bisa mengidentifikasi seluruh kode biner dengan panjangnya 2. Gitu. Ya, ini tergantung juga ya kodenya apa. Ya, jadi kode biner bisa. Kalau misalkan kodenya ternary isinya 012 ya pada set 3 ya maka di sini akan misalkan panjangnya 2, ada berapa kemungkinan ada 2 tempat tapi yang bisa mengisi kemungkinannya ada 3 alfabet ya, ada kemungkinan. Ya, berarti bisa berapa? Ada 8 ya. Jadi di 8. Jadi 2 tempat ya, masing-masing tempat itu kemungkinan 8 atau 9. Ada 2 tempat. Ya, kalau misalkan ternary ya. Ternary berarti ada 2 tempat yang sementara yang bisa mengisi kemungkinannya ada 3. Berarti ini di 3, ini 3. Oke. 3 kali 3. Oke, berarti 3 kali 2. 3 pangkat 2. Ada 9. Ada 9 kemungkinan kalau misalkan ini. Sehingga berarti nanti akan bisa digunakan untuk mengkodekan ini 9 pesan gitu ya. Baik, itu beberapa contoh bagaimana kita bisa menyusun sebuah generator. Ya, jadi matriks generator di sini. Ya, tadi di sini lanjutannya C merupakan kode oke dan mesti memiliki sebuah matriks yang sudah. Pokoknya kode linear dengan parameternya ini 32 NK ya, maka generatornya ini berukuran K kali N gitu ya. Nih, jadi kita bisa akan mencari matriks generator untuk C yang akan memetakan pesan. Oke, sudah kita bahas ya kepada 4 code word di dalam C ini.
Nah, pesan yang berkorespondensi dengan 4 kode dalam C, panjangnya harus 2 dan tepat ada 4 pesan. Ya, jadi misalkan ini tadi kalau misalkan dengan matrik generatornya adalah 10001, maka ya, jadi 00 itu akan dibedakan ke 000, 10 dibedakan ke 100, 01 dibedakan ke 001, 11 akan dibedakan ke 101. Oke. Ya, jadi kita telah melihat bagaimana sebuah matrik generator itu dapat digunakan untuk memetakan pesan dalam kode. Ya. Jadi sampai di sini Anda sudah memahami, ya. Jadi kalau kode linear itu merupakan sebuah ruang vektor. Kalau dia merupakan sebuah ruang vektor, maka dia akan punya basis. Nah, sehingga kita tinggal melihat, ya. Jadi dimensinya, ya. Jadi dimensinya berapa? Ya, jadi dimensinya berapa? Kemudian nanti berarti akan menentukan ya banyaknya code word yang bisa dikonstruksi ada berapa. Itu ya. Sehingga sebuah kode linear ini NK ya, merupakan sebuah subruang yang berdimensi K pada ruang NQ ya. Dan dapat dispesifikasi oleh sebuah basis dari K code word. Lalu definisi berikut ini mengenai matriks generator, sebuah matriks K kali N ya. Jadi ukuran Kn ya, matriks G yang vektor-vektor barisnya itu membentuk basis ya. Jadi basisnya tadi digunakan untuk membentuk vektor-vektor basis pada matriks generator. Maka untuk kode linear NKC ya, disebut matriks generator dari kode C. Nah ini contohnya ini. Oke, untuk matriks G berikut, apakah matriks itu merupakan generator atau bukan? Kemudian kalau merupakan generator, maka berapakah dimensi kode yang dikonstruksikan, ya? Berapa panjang pesan yang dikodekan, dan berapa panjang code word-nya. Gitu ya. Lalu bagaimana hasil encode dari pesan yang semua bitnya 1. Tuh, coba kita lihat di 1 ini. 11000. Ya, jadi ini G ini ukurannya 4 kali 5. Ya, 11000, 10110 ya, 01011 ya. Coba kita tulis dulu. Apakah ini merupakan sebuah matriks generator atau bukan? Di G 11000 oke. 11000 oke, kemudian 10110 ya. 10110 oke, kemudian baris yang ketiga 01011 ya. 01011 terus baris yang keempat itu adalah 01110. 01110 oke ya, kita pindah ke sini, stop share, kemudian kita share di sini. Nah ini untuk yang matriks ya, 11000, 10110, 01011, 01110. Nah, apakah ini merupakan sebuah matriks generator? Kalau iya, maka berarti berapa dimensi dari kode yang dibangun, ya. Kemudian dia nanti akan memetakan pesan dengan panjang berapa kepada code yang panjangnya berapa. Ya, gimana? Apakah ini merupakan generator atau bukan? Merupakan matriks generator atau bukan? Bagaimana kita kira kita bisa
mengidentifikasi apakah sebuah matriks itu merupakan matriks generator atau bukan. Oke ya, jadi yang jelas dari penjelasan yang tadi, bahwa matriks generator itu bisa kita susun dari basis. Jadi artinya bahwa vektor-vektor barisnya tadi akan membentuk basis. Berarti apa? Nah, salah satu ciri dari matriks generator adalah karena vektor-vektor barisnya itu membentuk basis, maka ya berarti vektor-vektor basisnya harus bebas linier gitu. Nah, kita tinggal lihat apakah misalkan ini dari 4 baris ini 11000, 10110, 01011, 01110 ini merupakan vektor-vektor ya, jadi karena 4 vektor ini ya. Apakah ini merupakan 4 vektor yang bebas linier? Ya, jadi apakah itu merupakan 4 vektor yang bebas linier? Nah, jadi artinya tidak ada satupun vektor yang merupakan kombinasi linear dari vektor yang lainnya, gitu ya. Tidak ada satupun yang vektor yang merupakan kombinasi linear dari vektor yang lainnya. Kalau itu terjadi, maka berarti oke, ini adalah matriks generator. Matriks generator. Tinggal kita nanti melihat, ya kalau mereka bebas linear, maka dia matriks generator. Kalau matriks generator, maka tinggal ukurannya berapa, ya. Ukurannya berapa? Misalkan kalau ini ukurannya adalah 4 kali 5. Oke, 4 kali 5 berarti KN ya. Jadi 4-nya berarti dimensinya 4 gitu ya, seperti itu. Tapi coba kita lihat di sini apakah semua vektor yang ada pada matriks G ini yang tidak ada yang satupun yang menjadi kombinasi linear dari vektor-vektor selebihnya. Ya, coba kita perhatikan yang ini. Ya, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Nih, coba kita perhatikan di sini kalau 4 dengan 2. Oke, ya. Coba kalau baris keempat ditambah dengan baris yang kedua. Ya, di situ ini baris yang keempat ditambah dengan baris yang kedua sehingga kita mendapatkan 01110 ditambah dengan 10110. Ya, maka hasilnya 1 1 0 0 0 0. Ya, 0 0 0. Yang ini tidak lain adalah baris yang pertama. Ya. Berarti apa? Berarti vektor-vektor yang ada pada vektor-vektor baris yang ada pada matriks G ini adalah vektor-vektor yang tidak bebas linier. Sehingga apa? Kesimpulannya berarti G bukan generator. Ya, jadi karena vektor-vektor ini karena ya vektor-vektor barisnya ini tidak bebas linier. Jadi vektor-vektor barisnya tidak bebas linier berarti jelas tidak akan bentuk basis. Ya, sehingga kalau tidak bentuk basis berarti dia bukan matriks generator. Oke, kita coba lihat yang lain lagi. Contoh berikutnya itu adalah 100. Nah, ini 3 kali 4 ya, 100, 010. Coba 100. Titiknya 1000.
Oke. Kemudian 01 ya. 0100 kemudian 0011. Nah, ini matriks betul kan? Oke, benar. Ya. Ini. Jadi 100 1000 dan 0100 kemudian 0011. Ya, kita coba ya. Jadi apakah ada satu yang menjadi kombinasi linear dari vektor selebihnya. Oke. Kalau 1 ditambah dengan 2 maka akan jadinya 1100. Oh, enggak ada di sini. Kemudian 2 tambah dengan 3 0111. Enggak menghasilkan ini. Kemudian 1 dengan 3 11011. Oke, berarti enggak ada di sini. Ya, berarti akhirnya apa? Akhirnya semua vektor yang ada di sini adalah bebas linear, ya. Jadi semua vektor ya, jadi semua vektor ya, jadi akhirnya vektor atau kita tulis gini aja, salah ini. Jadi vektor baris dalam G ini bebas linear. Bebas linear. Oke, seperti itu ya, bebas linear. Maka sudah untuk merentangnya nanti kita bagaimana untuk membuat ini apa kombinasi linearnya. Sehingga kalau vektor-vektor baris dalam G sudah bebas linear, maka oke, kita bisa pastikan itu akan bentuk basis. Sehingga dengan demikian G ini merupakan generator. Nah, tadi kalau jawabannya iya, itu adalah generator, maka pertanyaan selanjutnya adalah berapa dimensi ya? Berapa dimensi? Dimensinya kode yang dibentuk oleh generator ini ke dimensi dari C berapa? Nah, kita tinggal lihat aja. Ukuran dari G itu adalah 3 kali 2. Di mana 3 tadi adalah K, kemudian ini adalah N. Sudah berarti apa? Nah, ketika ini menunjukkan dimensinya, sehingga dimensi untuk C ya, jadi katakanlah kalau misalkan kode linear C itu yang dibentuk oleh matriks generator G gitu ya, maka dimensi untuk C itu adalah 3 gitu ya, sehingga nah kita bisa bangun ini matriks ya, jadi apa, matriks generator G ya, 3 kali 4 ya, K kali N, berarti dia akan memetakan pesan-pesan yang panjangnya 3 atau pesan biner yang panjangnya 3 kepada code word yang panjangnya 4. Oke, pesan biner yang panjangnya 3 dengan code word yang panjangnya 4. Nah, ada berapa kemungkinan? Pesan biner yang panjangnya 3 pesan biner yang panjangnya berarti 222 ya, berarti 2 pangkat 3 berarti ada 8. Oke. Jadi ada 8. Jadi ini kita bisa melihat ya, ini contoh yang sudah sering kita gunakan, yakni yang pertama opsi 0 0 0. Oke ya, kemudian yang berikutnya 1 0 0 kemudian 0 0 1 ya, lalu 0 1 0 ya 0 1 0. Oke, 0 1 0. Oke, boleh. Oke, ada lagi yang lainnya di sini 1 1 0 ya. Nah, oke, 1 1 0 kemudian 1 0 1 1 1 kemudian 1 0 1 lalu 1 1 4 8 persis. Ya, nah ini kita kalikan dengan G. Ya, jadi kita kalikan dengan G, di mana G-nya itu adalah ini 1 0 0 0, kemudian 0 1 0 0, kemudian 0 0 1 1.
Ya, tadi pertanyaan yang bisa dijawab tadi adalah berapa dimensinya? Dimensinya 3. Kemudian dia digunakan untuk memetakan pesan dengan panjang berapa? 3. Dipetakan pada code word yang panjangnya 4. Oke, sehingga kalau misalkan ini 000 sudah dipastikan ini nanti pasti akan masuknya ke ini 0, 0, 0, 0. Oke, nih. Nah, kemudian ini kalau misalkan kita kalikan dengan G, maka hasilnya berapa? 1, 1, ini 0, 1, 0, 0. Kemudian 0, ya. 1, 0, 0, 0. 0 juga, kemudian 0. 0. Ya, kemudian kalau ini kita kalikan dengan G, di sininya yang 0, 0, 0, 1. ya 0, 0, 1, 1, 0, 0, ya, 1, 1. 1. Oke, ya. Kemudian ini kita kalikan dengan G, jadinya 0, 1, 1, 0, 0. 0. Oke. Kemudian kalau yang ini kita kalikan dengan G, hasilnya 1, 1, ya 1 ya, 1, dan 1 lagi, 0, 0. 1, ya 0, 0. Dan ini kalau kita kalikan dengan G, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 0, 1, oke, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Oke, 0, 1, 0, 1. 0, 1 gini ya. Ya. Oke, 0, 1, lalu 1, 1. 1, 1. Oke, kemudian yang ini 101. Berarti di sini 1 ya. 1, Kemudian 0, 0, ya, 1, 1. 1, 1. Oke. Lalu yang terakhir Yang terakhir 1, 1, 1, 1, 1. 1, lalu 1, 1. Iya. Oke, jadi ini tadi yang terakhir tadi untuk pertanyaan yang terakhir di yang tadi itu bagaimana kalau misalkan pesan tadi isinya 1 semua gitu ya. Jadi akan dipetakan kemana? Ini untuk yang matrik generator ini akan memetakan 111 ke 1111. Iya. Oke, jadi ini sehingga sekaligus selain kita memetakan 8 pesan biner dengan panjang 3 kepada 8 code word dengan panjang 4 gitu ya. Maka kita sudah bisa langsung mendapatkan ini ya. Jadi code word ini di C ya. Jadi code word-nya C ini. Oke ya, ini. Nah, sementara sekarang nah ini. Nah, kalau begitu, nah kalau ditambahin lagi pertanyaannya. Nah, sehingga dengan code word C itu parameternya bagaimana ya. Jadi kalau kita lihat kalau C ini kita nyatakan dalam parameter ini N, M, D, Q ya, maka dia parameternya adalah berapa? N-nya 4 gitu kan? Ya. Kemudian M-nya banyaknya 8. 8, D-nya D-nya 1. 1 ya, D-nya 1. Jangan ragu-ragu. Ini kita sudah di kode linier ya. Jadi ingat kalau kode linier untuk D-nya gimana? D-nya kita lihat yang paling kecil kan ya? Ya, di code word tak 0 yang paling ringan gitu ya. Udah paling ringan 1 ya udah. Ini jadi ada ini, ada 100, ada 0100, ada lagi nggak? Udah. 1, ini 2. Ya, nah sementara kalau ini kita nyatakan dalam bentuk N ya. Jadi parameter kode linier N, K, D, Q. 8. Ya. Jadi tinggal 4, terus dimensinya 3 ya, kemudian 1, lalu 1. iya. Nah, ini sudah
Sudah kelihatan di sini bahwa betul bahwa M itu adalah 2 pangkat 3, yakni 8. 2 pangkat Q pangkat K. Ya. Q pangkat K, 2 pangkat 3. Ini sama dengan 8. Oke, ya. Jadi itu sudah. Jadi kita bisa menyusun menyusun materi generator ya ini. Sehingga dengan cara yang sama Anda bisa menjawab apakah G yang terakhir itu merupakan materi generator atau bukan. Ya tinggal kita melihat apakah ada di antara ketiga vektor baris ini yang merupakan kombinasi linear dari vektor selebihnya. Kalau nggak ada, ya berarti mereka bebas linear. Kalau bebas linear, maka berarti betul dia adalah generator. Kalau generator, ya ini kan ukurannya 3 kali 5. Nah, bisa dipastikan generator untuk sebuah kode linear dengan dimensi 3. Yang berarti nanti digunakan untuk memetakan pesan dengan panjang 3 kepada codeword dengan panjang 5. 4. Tuh, ya tetap nanti 8 nanti. Ya. Tuh. Jadi ada tetap 8 M-nya nanti juga akan terbentuk 8. Begitu. Baik, ya, sini bisa nanti bisa Anda komputasikan sendiri. Oke. Misalkan kita membutuhkan kode linear biner C32, berarti kita membutuhkan sebuah subruang berdimensi 2 dari ruang vektor V32. Ya, jadi sama halnya dengan misalkan kode linear biner C, ya, jadi 32 NK, ya, panjangnya 3, kemudian dimensinya 2, ya, berarti kita membutuhkan suatu subruang dalam V32 tadi, ya, jadi untuk mendefinisikan subruang ini kita memerlukan 2 vektor yang bebas linear, ya, bebas linear di dalam, jadi kita mengkonstruksi saja ya, jadi misalkan 011 dan 110 gitu ini. Itu ya, jadi coba ya Pak. Oke. Jika C direntang oleh vektor-vektor ini, maka materi generatornya adalah ini. Ya, maka akan kita bisa membangun sebuah kode linear ya. Jadi coba kita cek lagi ya, V32 ya. V32 itu adalah sebuah ruang vektor ya. V32 itu adalah ruang vektor dari semua ini. Oke. Kalau V32. Nah, V32 itu adalah ruang vektor. Jadi kalau ini kan 3-nya itu N, kemudian 2-nya ini adalah Q. Ya, NQ, VNQ ya. Sehingga dengan demikian banyaknya ya. Jadi ini adalah himpunan dari semua codeword biner dengan panjang 3 dengan Q-nya 2 ya. Jadi 01 saja. Ya, sehingga kita punya pasangan biner dengan panjang 3 itu adalah 000, kemudian 100, kemudian 010, kemudian 001, 110, 011, 101, lalu 111. Nah ini adalah V32. Jadi artinya bahwa himpunan semua kode biner dengan panjang 3. Gitu ya. Nah, kalau tadi kita diminta untuk membuat sebuah, dari sini kita membuat suatu kode linear dengan, ini adalah ruang vektornya. Ya. Jadi ini adalah sebuah, sudah merupakan ruang vektor. Ya. Ruang vektornya. Nah, sekarang, ruang vektor ini berdimensi berapa? Kalau V32 ini dimensinya berapa? Bisa menemukan nggak berapa vektor yang bebas linear dalam V32 ini?
Oke, 00 nggak usah diikutkan. Yang jelas kita masuk ke 100 dengan 01 bebas linear. Lalu tambah lagi 1001 ini juga bebas linear. Ceritanya ini. Ya, berarti V32 itu adalah sebuah ruang vektor yang berdimensi 3. Ya. Dia adalah ruang vektor yang dimensinya 3. Ya, karena kita bisa menemukan vektor basisnya adalah ini ada 3, 100, 010 dan 001. Ya, yang merentang. Nanti akan ini tambah ini jadi yang ini, kemudian ini tambah ini jadinya ini, ya. Kemudian ini tambah ini jadi yang terakhir, kemudian kalau ketiganya ditambahkan jadinya yang 111 gitu ya. Ini sehingga V32 ini adalah sebuah ruang vektor dengan dimensinya itu adalah 3 ya. Jadi dia adalah ruang vektor dengan dimensinya 3. Nah, kalau tadi kita membangun ya, jadi ada ruang kode biner dengan dimensinya 2 ya, berarti kita harus ini mencari subruang di sini ya. Jadi kalau misalkan kita mau bentuk yang dimensinya 2 ya, berarti kita harus bangun di sini. Berarti nanti 2, Q-nya 2, berarti M-nya ada 4 ya, berarti ada 4 yang harus bisa dibangun yang bebas linear ya. Jadi kalau misalkan coba kalau 100 dengan 010 Pak. Yang lainnya enggak ada ya. Jadi enggak ada 110. Oke, berarti sehingga kita bisa bangun ya. Lalu dari sini kita membangun jadi membentuk kode linear dengan dimensi 2 ya, dimensi 2. Maka kita harus mengambil subruang ya. Jadi sehingga dengan demikian C itu merupakan subruang dari V32 ini. Jadi kalau V32 itu dimensi yang dari 3, maka kalau kita diminta untuk membentuk sebuah kode linear dengan dimensinya 2 ya, harapannya nanti kalau ini tadi kan walaupun dimensinya besar kan jarak minimalnya kan hanya 1 gitu ya. Sehingga dia tidak bisa mendeteksi satu kesalahan pun gitu ya. Sehingga kita bisa mengembangkan ya. Jadi subruangnya ya. Jadi ambil subruangnya di sini sehingga nanti distance-nya itu bisa semakin besar sehingga dia paling tidak bisa mendeteksi satu kesalahan. Oke, jadi untuk ini dimensinya 2 sehingga kita ambil misalkan basis ya. Ya, ambil aja sembarang basis, sudah sembarang 2 vektor yang sebenarnya ini. Jadi nanti kita bisa ambil sembarang vektor yang bebas linear gitu ya. Jadi contohnya berapa? 110 01 Oke ya ini. Nah, ini bebas linear, ini sudah bebas linear. 110 011. Oke ya, ini ya. Sehingga dari sini kalau kita punya vektor basis seperti ini, maka dimensinya jelas 2, maka kita bisa bangun matrik generatornya. Ya, jadi matrik generatornya ukurannya adalah 23. 2 kali 3. Ya, yang dibangun dari vektor basis tadi adalah 1, 1, 0, dan 0, 1, 1. Oke, mungkin ada dari sini ya, jadi kita ambil dari sini aja. Jadi intinya bahwa kita akan membangun ya, jadi kita akan membangun sebuah ruang vektor ya, jadi sebuah kode yang dimensinya 2 ya. Maka udah ambil aja sembarang 2 vektor yang bebas linear gitu ya. Sembarang 2 vektor yang bebas linear. Ini. Oke. Nah, sembarang 2 vektor yang bebas linear misalkan kalau 10 dengan 010 ini juga bebas linear ya. Tapi kalau misalkan 100 010 kita tinggal lihat ya. Jadi kalau generatornya itu adalah ini matriks 1000010 ya, nanti kemudian itu digunakan untuk membangun ya, ada 4 nantinya yang bisa digunakan ya. Jadi dia akan memetakan pesan linear, pesan biner dengan
panjang 2 ya. Jadi 00, 01, 10, 01 dan 11. Ya tinggal 4 pesan biner tadi lalu dikalikan dengan matrik generator tadi. Ya, jadi bisa. Jadi kalau 110, 010 ini nanti 1 tambah 1 akhirnya nih matriks vektor yang ketiganya harus 110 ini. Oke, 1 tambah ini coba nanti bisa enggak? 1 tambah ini 0. Nah, ini keluar di sini. Ini tambah ini jadinya di sini. Ya, kemudian masing-masing kalau 110 ya ditambahkan maka akan jadi 00. Oke. Bisa, mereka bisa merupakan ruang kode linear juga. Nih, ini tadi kita 110 0 11. Atau Anda bisa ngambil lagi yang lainnya, misalkan banyak sekali basis yang isinya 2 vektor yang bebas linear, misalkan basis yang lainnya bisa dibentuk katakanlah ini 110 dan 101 boleh. Itu. Ya, hanya nanti kita akan bisa melihat kalau tadi basisnya yang diambil adalah ini 100 ya. Misalkan kalau basisnya ini 100 dan 010. Gitu ya, ini. Nah, kalau 101 010 ya maka nanti jelas kemungkinan karena 000 itu harus berada di situ, maka dia hanya punya jarak minimalnya hanya 1 gitu ya. Ini. Jadi nanti kalau yang ini nanti D-nya sama dengan 1. Nah, kalau yang di sini ini D-nya kemungkinan sama dengan 2. Demikian juga yang ini nanti juga akan menghasilkan D sama dengan 2. Oke. Sehingga itu. Sehingga kalau kita lihat ini 100 011 sehingga yang akan bisa dikonstruksikan ya. Jadi kalau misalkan ada 00, kemudian 10, lalu 01, lalu 11 ya, dikalikan dengan G, maka nanti akan menghasilkan ini 000, kemudian dikalikan G, ini akan menghasilkan berapa? 1, 1, 0 ya, 110. Benar kan? Oke. Kemudian G di sini ini akan menghasilkan 011. 011. Oke, 011 ya. Kemudian ini dimasukkan berarti 110 101. Oke. Ya, jadi ini yang terbentuk nih. Jadi kalau misalkan kalau yang lainnya nanti bukan bentuk lainnya tadi. Yang 100 ya, seperti ini yang 100 dan 010 nanti code word yang ketiga pasti 110 ya gitu. Tambah dengan 000 itu pasti masuk. Oke, sehingga ada 4. Selalu akan ada 4. Kalau seperti ini, kalau 2, 3, 2 kali 3 berarti nanti banyaknya code word-nya harus 4. Ya, karena K2. Ya, jadi K-nya 2, kemudian Q-nya 2, berarti Q pangkat K itu adalah 4. Ya, berarti nanti yang terbentuk ini M-nya itu 4. Ya, betul, N-nya 4. Oke, itu tentang kode linear. Ya, ini kita nanti perlu lihat bagaimana bentuk formalnya. Nih, ya. Ini kita tadi sudah contoh, berarti kalau kita membutuhkan kode biner, ya 32, ini berarti kita membutuhkan sebuah sub ruang yang berdimensi 2 pada V32. Jadi karena ini kan NK, ya, jadi dengan dimensinya 2. Ya, berarti kita mencari yang dimensinya 2 yang dibangun dari basis yang diambilkan dari V32 yang 2 vektor yang bebas linear, begitu. Ya, sekira sudah bisa dipahami. Ya. Nah, oke, nanti kita perlu juga membentuk standar. Ya, jadi kita perlu melihat bentuk standar dari matriks generator ini ya. Karena apa nanti kita akan juga kita akan juga perlu membentuk ini parity check ya, jadi matriks parity check.
Jadi matriks parity check itu nanti bisa digunakan untuk melihat apakah suatu code word itu adalah code word yang valid atau bukan. Ya, jadi code word yang valid atau bukan. Jadi pada apa namanya? Nggak mungkin kan kalau misalkan kodenya itu hanya code word-nya itu hanya isinya 8 gitu ya. Kita menerima suatu kode, suatu code word yang kita terima, lalu kita mau lihat code word ini valid atau tidak ya. Jadi valid atau tidak, maka ya kita tinggal melihat di antara 8 code word ya. Di antara 8 code word itu ada yang sama dengan code word yang kita terima enggak? Kalau nggak ada ya berarti code word yang kita terima adalah code word yang salah ya. Itu karena nggak ada yang di 8 itu. Ya, itu masih bisa dilihat gitu ya, dicocokkan. Tapi kalau misalkan kalau dalam implementasi secara umum kan kode itu bisa tidak hanya 3 bit, lalu 8 bit. Ya. Ini bisa saja 16 bit sampai 64 bit juga ada. Ya, jadi 64 bit itu ya, bayangkan itu 64 bit nanti bisa dengan D tertentu, dengan dimensinya tertentu misalkan, nah bisa jadi bisa menghasilkan katakanlah sampai 32 ya. 32 code word gitu ya. Dengan panjang 64 bit. Nah, itu. Nah, itu kan sudah kira-kira kalau misalkan kita mendapatkan code word ya, kita harus membandingkan ke 32 tadi. Atau bisa juga ya semakin besar ya dalam implementasi ada yang misalkan sampai nanti dikodekan sampai 128 bit ya. 128 bit. Nah, ini. Ya, itu kita harus melihat satu persatu gitu ya. Misalkan suatu code word dengan panjangnya 128 bit lalu dilihat ya, satu persatu. Ya, ada enggak yang sesuai dengan code word yang kita terima? Kalau tidak ada maka berarti code word-nya salah. Kalau misalkan ada errornya, kalau misalkan ada ya berarti dia valid. Nah, sehingga dengan kode yang bisa panjangnya lalu M-nya sangat besar begitu, maka ya nggak mungkin kita harus ngeceki satu persatu di situ. Nah, maka kemudian kita memerlukan sebuah matrik yang disebut sebagai matrik parity check. Ya, jadi pengecek parity seperti yang sudah kita bahas dalam contoh-contoh pada perkuliahan sebelumnya ini ya. Parity check ya. Jadi matrik parity check yang nanti dengan matrik parity check tadi dengan perkalian matrik juga ya, nanti konsepnya juga dengan perkalian matrik. Kalau dikalikan dengan matrik parity check lalu jadi maksudnya kita mau ngecek ya, jadi ngecek apakah sebuah code word itu code word yang valid atau bukan, maka kita kalikan itu dengan matrik parity check-nya. Kalau dikalikan dengan parity check-nya memenuhi suatu aturan tertentu, maka oke, dia valid. Kalau tidak, maka dia tidak valid. Begitu saja ya. Jadi khususnya ini untuk yang kode linier. Oke, ini. Jadi kita matrik parity check nanti digunakan melihat apakah sebuah code word itu yang kita terima merupakan code word yang valid atau bukan. Ya, tanpa harus ini ya. Jadi kalau kan selama ini kita mesti mengecek, jadi kita bisa mendeteksi ada error atau tidak itu ya kalau kita lihat apakah code word yang kita terima tadi itu valid atau tidak ya. Nah, dia berada di dalam dictionary atau tidak ini. Kalau tidak berarti dia tidak valid ya, salah, berarti ada error ya. Berarti errornya bisa dideteksi. Begitu. Nah, tetapi kalau misalkan kumpulan code word-nya itu sudah besar misalkan ya, maka kita nggak mungkin ngeceki satu persatu begitu ya, sehingga kita memerlukan sebuah matrik dalam hal ini yang disebut sebagai matrik parity check untuk menentukan apakah sebuah code word yang kita terima itu adalah merupakan code word yang valid atau bukan. Nah, matrik parity check itu bisa dibangun berdasarkan ini matrik generator. Ya, jadi kita sudah punya matrik generator dan kita sudah tahu bagaimana membangun matrik generatornya. Lalu dengan matrik generator tadi kita bisa mengkonstruksi ya. Jadi gunanya tadi matrik generator itu digunakan untuk mengkonstruksi semua code word ya. Jadi misalkan sampai M-nya ternyata 64 ya, berarti ada 64 kode ya, code word. Ya, berarti sudah langsung kita
gunakan ini perkalian matriks ini, perkalian dengan matriks generator tadi, maka akan menghasilkan 64 quadword begitu. Nah, sementara kalau matrik generator tadi itu juga bisa digunakan untuk mengkonstruksi matrik yang lain yang disebut sebagai matrik parity check tadi. Jadi artinya untuk mengecek ya suatu quadword tunggal, apakah itu merupakan quadword yang valid atau bukan. Oke, nah ini. Nah, tentu saja kalau kita mau membangun matriks parity check ya dari matrik generator, maka di sini kita perlu ini membentuk matrik generator tadi dalam bentuk standar. Ya, sehingga kalau sudah dibentuk dalam bentuk standar, maka matrik generator tadi bisa kita gunakan untuk membangun matriks parity check tadi. Ya, ini dari contoh sebelumnya kita memiliki generator ini tadi ya. G-nya adalah 110,0,11. Ya, ini. Nah, dengan menukar dua entry pertama dari setiap vektor baris, maka matriks G dapat digunakan untuk membangun generator baru, yakni G aksen. Ya, ini. Jadi jika dalam setiap baris itu dua entry pertamanya ditukar, ya satu ditukar dengan satu, ya, sehingga karena yang ditukar sama sehingga tetap 0 ditukar dengan 1, ini jadi 10. Oke, sehingga kita bisa melihat di sini bentuk dari matrik generator baru. Di mana pada matrik generator yang baru ini, ya G aksen ini kita katakan sebagai bentuk sistematik atau bentuk standar dari G yang ini. Kalau yang ini belum, ya tadi masih langsung aja kita ambil, ya kita susuni dari basis. Ya. Tadi kalau karena basis yang kita ambil adalah 110 dan 011, sudah langsung kita susun aja. Ini basis pertama, kemudian ini basis yang kedua. Begitu. Tapi dari matrik generator ini belum bisa kita gunakan untuk membangun matrik parity check, gitu, karena bentuknya masih belum sistematik. Nah, supaya sistematik, maka tadi dilakukan dengan menukarkan dua entry pertama pada setiap baris, ya satu dengan satu ditukar, 0 dengan 1 ditukar sehingga menjadi seperti ini. Sehingga kalau kita lihat di sini bentuk matriks generator yang dalam bentuk standar itu adalah memuat matrik identitas di bagian kanan. Ya kita lihat di sini. Ya, jadi ini kita lihat bagian kanannya ini untuk matrik identitas 1001. Oke, ya ini. Sementara yang lainnya ini di sini 1. Pokoknya ini yang di bagian kanannya ini 1001. Ya terserah nanti misalkan kalau semakin tergantung ukuran matriksnya. Ukuran matriksnya misalkan 3 kali 5 kalau tadi ya, 3 kali 5 ya berarti yang di sebelah kanan ini harus jadinya identitas untuk ukuran 3 ya. Jadi 3 kali 3. Jadi 100, 010, 001. Oke, ini jadi sehingga kita lihat di sini bagaimana caranya ya apakah matrik generator tadi bisa dinyatakan sebagai standar ya, atau bentuk sistematis. Ya, jadi jika sebuah blok data di-encode menggunakan matrik generator standar, ya maka blok data disimpan tanpa memodifikasi pada koordinat yang terakhir. Ya, oke, jadi nanti akan bisa kita coba bagaimana ya transformasinya, ya, jadi bagaimana dengan dari matriks generator yang sudah dalam bentuk standar tadi itu digunakan untuk membangun matriks parity check. Oke. Bahasan mengenai matrik parity check itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, jadi kita akan bicara mengenai matrik parity check. Jadi matrik generator kita sudah pahami. Jadi matrik generator digunakan untuk apa? Untuk mengenerate dan juga untuk memetakan pesan. Ya, jadi langsung menetapkan pesan. Kalau 2/3 berarti pesan ukuran 2 kepada quadword ukuran 3 gitu. Nah, sekaligus nanti matrik generator kalau dia ditulis dalam bentuk standar ini akan bisa dikonversikan ke dalam bentuk matriks parity check yang nanti tugasnya adalah untuk memastikan atau untuk menguji apakah sebuah quadword tadi itu merupakan quadword yang valid atau bukan. Ya, nih.
itu yang kita bahas pada hari ini. Dan untuk yang matriks bagaimana membangun matriks parity check dari matriks generator itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan, silakan. Nah, mungkin Anda sudah melihat bagaimana di MMP itu di situ ada disediakan Dropbox, ya. Di MMP sudah disediakan Dropbox untuk kuis, ya. Berarti ada tanda-tanda bahwa akhir dari pertemuan hari ini akan kita tutup dengan satu kuis. Oke, kuisnya adalah ini. Ya. Ini adalah pertanyaan kuis yang harus ada berapa ini? Ada 4. Nah, ini ada 4 pertanyaan. Ya, ada 4 pertanyaan, ada 4 nomor. Silahkan dikerjakan. Oke, dan nanti hasil pekerjaannya bisa diupload di Dropbox di materi hari ini. Ya, jadi hari ini tentang matrik generator, ya, Dropbox-nya ada di situ di MMP, ya. Kita tunggu sampai nanti malam pukul 23, ya. Jadi hasil pekerjaannya ini bisa dilihat, bisa dicatat. Nanti ini akan saya tambahkan di MMP, ya. Jadi ini akan saya tambahkan di MMP. Jadi misalkan Anda tidak sempat mencatat mengenai apa soalnya, itu bisa dilihat lagi di MMP yang akan kita buka nanti setelah selesai perkuliahan, kemudian kita buka sekalian Dropbox-nya untuk. Jadi ini dikerjakan dengan tulisan tangan rapi, lalu Anda scan, kemudian disatukan dengan di satu file PDF, ya, dalam satu PDF, ya. Nah ini rapi, ya, rapi di scan-nya juga rapi, ya, dalam file PDF, kemudian diupload di Dropbox yang kita sediakan di MMP hari ini. Ditunggu sampai nanti malam jam 23, tapi jangan sampai kemudian masih jam 23 gitu ya. Karena apa? Karena antara jam-jam itu hampir tengah malam itu biasanya sister dan MMP itu ada maintenance. Nah, ini khawatirnya kalau pas mepet di situ Anda sudah terkendala dengan ini, ya. Ya, misalkan apakah sistemnya down dan sebagainya, ya, karena setiap hari, ya, sekitar pukul, ya, pokoknya sekitar tengah malam itu akan ada maintenance otomatis dari sistem. Oke, tapi ya ini saya kira nggak terlalu sulit ini. Ya, yang pertama adalah ini. Misal X merupakan pesan biner dengan panjang 20 bit dan dinyatakan menjadi sebuah matrik 4x5. Ingat, ya. Jadi jika X dikodekan kemudian kode parity check 2D, ya, pada pertemuan berapa itu, pertemuan kedua nggak salah itu, ya. Itu mengenai apa? Parity check. Iya, apa itu? Mengenai materi apa itu? Kode dan parameter. Bicara mengenai ini apa? Error detecting dan error correcting, ya. Oh ya. Itu ya. Jadi yang kalau matrik pesannya panjang 20 bit, kemudian dijadikan sebuah matrik 4x5, lalu itu bisa dikodekan, ya. Jadi kan waktu itu kan pokoknya kalau banyaknya di satu baris, misalnya banyaknya satu baris satu itu adalah genap, maka parity-nya parity check 5x6. Ya, kalau misalkan banyak satunya itu ganjil, parity check-nya 1, begitu. 1, ya. Kolom yang ke-6. Sehingga pada baris ke-5 juga demikian, dalam satu kolom itu ya, berapa banyaknya 1. Kalau genap ya parity check-nya 0, kalau ganjil banyak, seperti itu. Nah, sehingga kita sudah bisa, waktu itu kita sudah ada kesimpulan bahwa dengan pengkodean semacam itu pasti akan bisa mendeteksi dan mengkoreksi satu error. Oke, bisa mendeteksi dan mengkoreksi satu error. Hanya pertanyaannya, dapatkah kode parity check 2D tadi mendeteksi atau mengkoreksi lebih dari satu error? Ya, jika dapat, apa syaratnya? Nah, pada kasus di atas,
Misalkan pada kasus dengan matriks 4x5 tadi, ini berapa maksimal error yang kemungkinan dapat dikoreksi. Nah, nanti dicek. Kemudian pertanyaan yang kedua ini sudah kita ya setiap kali kita bicara tentang kode linear ini kelebihannya sudah kita bahas. Ini sebut kenapa kemudian yang diberikan oleh sebuah kode linear terkait dengan permasalahan dasar pengkodean. Nah, itu. Oke, jadi sudah silakan bisa disebutkan di sini. Kemudian yang nomor 3 kode Hamming 7163 diketahui merupakan sebuah kode linear. Ini sudah kita tayangkan kode ini pada slide tentang kode linear. Ya, kalau misalkan Anda sudah ingin lihat buka lagi, ini bisa dilihat di slide di pertemuan yang lalu ya tentang kode linear. Yaitu salah satunya kita juga menampilkan kode Hamming ini 71632. Ya, ada 16 code word di situ. Nah, oke, pertanyaannya tentukan sebuah basis dan dimensi kode tersebut. Ya, jadi silakan ya. Jadi dari 16 code word tadi kemudian bisa membangun ya, ada berapa code word yang kemudian bisa kita susun menjadi sebuah himpunan yang bebas linear. Nah, itu kalau sudah ketemu basisnya, kemudian kodenya, dimensinya. Ya, jadi dimensinya. Ya, ini berapa dimensinya. Kemudian kalau sudah, lalu buatlah matrik generatornya. Mudah, kalau sudah ketemu basisnya pasti bisa menyusun matrik generatornya. Gitu kan ini. Ya. Kemudian yang nomor 4, perhatikan matrik ini tadi sudah seperti yang sudah kita bahas ya tadi. G itu sama dengan 101. Apakah ini merupakan matrik generator? Ya. Kalau jawabannya ya, maka konstruksilah sebuah kode yang dibangun oleh matriks G tadi. Ya, termasuk nanti juga parameternya apa matrik itu tadi. Juga ini code word-nya. Ya, jadi code word yang dibangun oleh ini berdasarkan perkalian matriks tadi. Oke ya, jadi ada 4 ini, ada pertanyaan ini merupakan kuis yang pertama kita di topik teori pengkodean. Silakan dikerjakan, kemudian kita tunggu di MMP hari ini sampai nanti malam batas akhirnya 23. 23 lebih semenit, 23 lebih sedetik sudah nggak bisa ngupload. Nah ini, jadi jangan mepet-mepet waktu deadline. Oke, saya kira itu dulu. Ada pertanyaan? Ini nanti akan saya share saya upload di MMP ya di Dropbox-nya itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, waktu kita juga sudah mendekati habis. Terima kasih atas perhatiannya dan saya tunggu pekerjaan untuk kuisnya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi. Ya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.